Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Presisialni. Dalam mata kuliah Hukum Perdata ini, maka saya akan menjelaskan materi kami yaitu tentang hak perdata dan hak kebendaan. Untuk yang pertama yaitu hak perdata. Hak perdata ini adalah hak setiap orang yang diberikan oleh hukum perdata. Hak tersebut ada yang bersifat absolut dan ada pula yang bersifat relatif. Yang bersifat absolut ini memberikan kekuasaan langsung dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Berbeda dengan hak yang relatif. Hak relatif ini memberikan kekuasaannya sangat terbatas, yaitu hanya dapat dipertahankan terhadap lawan, yaitu pihak dalam hubungan hukum. Hak perdata yang bersifat absolut ini, yaitu yang pertama ada hak kebendaan yang diatur dalam buku 2 KUH Perdata. Kemudian yang kedua yaitu hak kepribadian yang diatur dalam buku 1 KUH Perdata. Kemudian hak kebendaan ini ialah hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda lain dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Menurut Prof. Subekti, suatu hak kebendaan ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Kekuasaan nama dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Menurut Van Apeldoorn, hak-hak kebendaan adalah hak-hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Kekuasaan langsung ini berarti terdapat sesuatu hubungan yang langsung atas orang-orang yang berhak dan benda tersebut. Lebih lanjut, menurut Prof. Sri Sudewi menyatakan, hak-hak kebendaan ialah hak mutlak atas suatu benda, di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan oleh terhadap siapapun juga. Jadi hak kebendaan ini kemudian dibagi dua, yaitu hak menikmati, seperti hak milik, hak bezit, hak memungut atau pakai hasil, dan hak mendiami. Kemudian hak memberi jaminan seperti yaitu jaminan fidusia, hak gadai, hak tanggungan, hipotek, dan sistem resi gudang. Kemudian cara memperoleh dan memperalihkan hak kebendaan. Jadi ada yang pertama hak bezit. Menurut Prof. Subekti, hak bezit ini adalah hak suatu keadaan lahir, di mana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri. Yang oleh hukum ini diperlindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. Kemudian ada hak milik. Pada pasal 570 KUH Perdata, bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebaik-baiknya dan sebebas-bebasnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak mengganggu hak orang lain. Kemudian ada yaitu hak memungut hasil. Pada pasal 796 KUH Perdata, bahwa hak memungut hasil adalah hak kebendaan untuk mengambil hasil dari barang milik orang lain, seakan-akan dia sendiri pemiliknya, dengan kewajiban memelihara barang tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada yaitu hak pakai dan mendiami. Pada pasal 818 KUH Perdata menentukan hak pakai dan hak mendiami diperoleh dan berakhir dengan cara yang sama seperti hak pakai hasil. Hak pakai sama dengan hak mendiami. Istilah hak mendiami dipergunakan jika mengenai rumah. Itu tercantum pada pasal 826 KUH Perdata. Kemudian hak mendiami tidak boleh diserahkan atau disewakan pada orang lain, dan itu juga dicantumkan dalam pasal 827 KUH Perdata. Jadi hak pakai dibedakan antara barang bergerak dan tidak bergerak. Hak pakai barang bergerak diatur dalam buku 2 KUH Perdata. Barang tak bergerak seperti tanah contohnya diatur dalam UU-PA Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Menurut KUH Perdata, hak pakai tidak termasuk objek hipotek. Itu tercantum dalam pasal 1164 KUH Perdata karena hak pakai bukan merupakan hak kebendaan. Hak pakai ini adalah hak perorangan dan tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan pemilik.